Selamat malam kepada Bapak dosen bisnis Big Data, Bapak Insinyur Ahmad Kusyairi, Magister Komputer, Certified Data Scientist, Insinyur Profesional Media Asian Engineer. Perkenalkan, kami kelompok Rapid Miner 825 dari program studi S1 Manajemen Pembelajaran Jarak Jauh, Universitas Cyber Asia. Saya David Obrian Simanjuntak bersama rekan-rekan saya, Ebet Nego Manulang, Ibnu Akta Ilah, Jovita Manurung, dan Vinda Karisma Ramadanti. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan proyek dengan judul Analisis dan Prediksi Angka Harapan Hidup Kabupaten Kota berdasarkan jenis kelamin, implementasi CRISP-DM, dan linear regression menggunakan Altair AI Studio. Studi kasus yang kami pilih bertema e-health, yaitu pemanfaatan analitik data untuk memantau derajat kesehatan penduduk. Secara ringkas, kami mengolah data angka harapan hidup atau AHH periode 2010 sampai 2024 sebanyak 17.360 baris dengan metodologi CRISP-DM dan algoritma linear regression di dalam Altair AI Studio Educational 2006.1. Presentasi ini berlangsung sekitar 15 menit dan akan dibawakan bergantian oleh seluruh anggota sesuai pembagian pekerjaan masing-masing. Selanjutnya, slide ini merangkum keseluruhan proyek dalam 3 poin. Poin pertama adalah masalah. Data angka harapan hidup historis yang kami peroleh berukuran besar, mengandung nilai kosong yang ditulis dengan tanda strip, memiliki tipe data yang tidak seragam, dan yang paling penting mencampur 4 tingkat wilayah sekaligus, yaitu nasional, provinsi, kabupaten, dan kota, di dalam satu kolom yang sama. Kondisi ini berisiko menimbulkan perhitungan ganda apabila langsung dirata-ratakan. Poin kedua adalah solusi. Kami tidak memulai pekerjaan dari algoritma, melainkan dari metodologi. Kami menggunakan CRISP-DM sebagai kerangka kerja dan linear regression sebagai algoritma. Seluruhnya dijalankan melalui workflow visual di Altair AI Studio, sehingga setiap langkah dapat ditelusuri dan diulang. Poin ketiga adalah hasil utama. Kami memperoleh proses yang terukur dan replikabel, serta prediksi angka harapan hidup tahun 2025 sampai 2027. Perlu kami tegaskan, sejak awal bahwa prediksi ini kami posisikan sebagai baseline monitoring, bukan sebagai angka resmi dan bukan bukti hubungan sebab akibat. Selanjutnya, Big Data tidak hanya berbicara soal jumlah data, tetapi 5 dimensi yang bisa disebut 5V. Pada proyek kami, volume terlihat dari 17.360 baris observasi lintas tahun dan wilayah. Variety terlihat dari tipe data yang bercampur, yaitu integer dan tahun, polinomial untuk wilayah dan jenis kelamin, serta real untuk nilai angka harapan hidup, ditambah perbedaan tingkat administrasi wilayah. Velocity terlihat dari sifat data yang diperbarui setiap tahun. Kemudian velocity menjadi dimensi yang paling menantang. Kami menemukan tanda strip yang membuat kolom nilai terbaca sebagai teks. Penulisan nama wilayah yang tidak konsisten, serta perubahan komposisi wilayah akibat pemekaran daerah. Terakhir, value adalah alasan seluruh pekerjaan ini dilakukan, yaitu menghasilkan tren, gambaran kesenjangan antar jenis kelamin, dan prediksi yang berguna bagi kebijakan e-health. Peran algoritma di sini bekerja dalam 4 lapisan. Lapisan pertama, operator pembersihan menjaga validitas input. Lapisan kedua, agregasi menyederhanakan ribuan baris menjadi satu seri tahunan. Lapisan ketiga, algoritma statistik mengukur hubungan dan membentuk model prediksi. Lapisan keempat, operator integrasi dan visualisasi menyusut keluaran agar dapat dibaca sebagai informasi manajerial. Jadi algoritma tidak hanya berperan saat memprediksi, tetapi di sepanjang siklus pengelolaan data. Terima kasih. Saya Jovita Manurung akan menjelaskan metodologi dan penyiapan data. Kami menggunakan Cross-Industry Standard Process for Data Mining karena metode ini memisahkan kebutuhan bisnis dari kebutuhan teknis. 6 fasenya adalah Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation, dan Deployment. Yang perlu digarisbawahi, ke-6 fase ini bersifat iteratif, bukan berurutan satu arah. Sifat iteratif ini kami alami secara langsung. Ketika sampai pada tahap visualisasi, kami menemukan tahun 2016 hilang dari grafik. Temuan itu memaksa kami kembali ke tahap data understanding dan data preparation untuk menelusuri penyebabnya, sebelum kami menerima hasil model.
Jadi, urutan kerja kami memang berputar kembali, dan justru itulah kekuatan dari Cross-Industry Standard Process for Data Mining ini, model dengan error rendah belum tentu berhasil apabila kualitas datanya tidak dipahami lebih dulu. Selanjutnya, analisis SWOT dan kriteria keberhasilan. Lanjut ke bagian business understanding. Tujuan bisnis proyek ini adalah menyediakan ringkasan tren rata-rata angka harapan hidup kabupaten atau kota beserta proyeksi jangka pendek sebagai baseline monitoring. Pengguna hasilnya dapat berupa pemerintah daerah dan dinas kesehatan yang membutuhkan arah tren, pengelola data yang membutuhkan gambaran kualitas dan konsistensi, akademisi yang membutuhkan metode yang dapat direplikasi, serta masyarakat yang membutuhkan informasi yang mudah dipahami. Dari sisi SWOT, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats, kekuatan kami adalah data multi-tahun selama 15 tahun yang sudah terpisah menurut jenis kelamin. Kelemahannya, prediktor yang tersedia masih terbatas dan metadata wilayah belum lengkap. Peluangnya, hasil ini dapat dikembangkan menjadi dashboard e-health dan diintegrasikan dengan indikator sosial ekonomi. Ancamannya, prediksi berisiko dianggap sebagai angka resmi, dan itu sebabnya kami mencantumkan pernyataan ruang lingkup di dalam makalah. Kriteria keberhasilan kami tetapkan secara terukur. Kolom nilai harus bertipe real dan bebas nilai kosong, wilayah nasional dan provinsi tidak boleh ikut terhitung, workflow berjalan tanpa error, mean absolute error dan root mean square error dilaporkan, serta grafik dapat membedakan data aktual, prediksi, dan jenis kelamin. Baik, selanjutnya saya Vinda Karisma Ramadanti akan menjelaskan terkait struktur dataset dan eksplorasi kualitas. Dataset yang kami olah terdiri atas 17.360 baris dengan 4 atribut, yaitu tahun bertipe integer, wilayah bertipe polinomial, atribut yang berisi kategori laki-laki atau perempuan, serta value yang memuat angka AHH atau angka harapan hidup. Komposisinya seimbang, yaitu 8.680 baris untuk laki-laki dan 8.680 baris untuk perempuan. Dari eksplorasi kami menemukan 2056 nilai yang tidak numerik karena ditulis dengan tanda strip. Setelah dikonversi, rentang nilai valid berada pada kisaran 50,98 sampai 80,38 tahun. Teknik eksplorasi yang kami pakai bukan hanya satu, karena satu visualisasi tidak mampu menjelaskan seluruh dimensi data. Kami menggunakan statistik untuk melihat tipe dan jumlah nilai kosong, histogram untuk distribusi, line chart untuk tren tahunan, box plot untuk membandingkan jenis kelamin, dan agregat count untuk memeriksa kelengkapan data setiap tahun. Temuan paling penting yaitu ada pada tahun 2016. Tahun tersebut sebenarnya tetap memiliki 1.158 baris di dalam file, tetapi 1.088 baris diantaranya berisi tanda strip dan hanya 70 baris yang numerik. Setelah difilter pada tingkat kabupaten dan kota, tidak tersisa seri yang memadai untuk membentuk rata-rata. Karena itu, hilangnya tahun 2016 pada grafik adalah konsekuensi kualitas data, bukan kesalahan proses. Tindakan perbaikan yang kami lakukan ada 4, yaitu menetapkan tanda strip sebagai missing value, mengonversi kolom value menjadi tipe real, menyaring baris agar hanya kabupaten dan kota yang masuk, serta mengeluarkan tahun 2016 dari perhitungan agregat. Selanjutnya yaitu pipeline persiapan data di Altar AI Studio. Rangkaian operator kami susun dengan satu prinsip, yaitu mencegah kesalahan menjalar ke tahap berikutnya. Urutannya sebagai berikut. Yang pertama, read Excel untuk membaca workbook. Kedua, declare missing value ditempatkan sebelum konversi angka, supaya tanda strip tidak ikut dianggap sebagai bilangan negatif. Ketiga, parse numbers mengubah kolom value menjadi tipe real. Keempat, yaitu filter examples, menyaring baris yang nilainya valid, sekaligus membatasi wilayah hanya pada kabupaten dan kota. Penyaringan ini kami lakukan setelah kolom value menjadi numerik, agar baris yang valid dapat dipilih secara konsisten. Kelima, yaitu multiply, membuat salinan untuk memisahkan cabang laki-laki dan perempuan. Keenam, agregat menghitung rata-rata nilai per tahun. Dilanjutkan rename dan select attributes untuk merapikan struktur. Ketujuh, set role menetapkan AHH sebagai label agar dikenali sebagai target oleh algoritma regresi. Selain itu, seluruh tahap pembersihan diletakkan sebelum pencabangan jenis kelamin, sehingga aturan yang sama berlaku untuk kedua kelompok.
Desain modular seperti ini memudahkan audit karena setiap cabang punya fungsi yang jelas dan dapat diperiksa secara terpisah sekaligus mudah dijalankan ulang saat data tahun berikutnya tersedia. Selanjutnya, saya Ebet akan menjelaskan regresi linear dan strategi time split. Model yang kami gunakan adalah linear regression dengan persamaan UAHH sama dengan A ditambah B dikali tahun. Dalam kasus ini, angka harapan hidup berperan sebagai label atau target, dan tahun sebagai satu-satunya prediktor. Kami perlu menegaskan hal ini, model dibangun hanya dengan variabel tahun. Tahun di sini berfungsi sebagai proksi dari perubahan kumulatif berbagai faktor, dan penambahan variabel lain seperti fasilitas kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sanitasi kami cantumkan sebagai saran pengembangan, bukan sebagai bagian dari model saat ini. Linear regression kami pilih sebagai baseline bukan karena selalu paling akurat, melainkan karena seimbang antara kesederhanaan, kemudahan interpretasi, dan kebutuhan data. Dengan jumlah observasi tahunan yang terbatas, model yang terlalu kompleks justru berisiko belajar terlalu dekat pada data historis. Kami juga membangun dua model terpisah untuk laki-laki dan perempuan agar perbedaan level maupun laju perubahan tidak saling menyamarkan. Untuk pengujian, kami memakai pembagian berbasis waktu, bukan pembagian acak. Data pelatihan mencakup tahun valid sampai 2022, data pengujian tahun 2023 dan 2024, dan model final untuk perakiraan menggunakan seluruh data aktual valid sampai 2024 untuk memproyeksikan tahun 2025 sampai 2027. Pembagian acak sengaja tidak dipakai karena berpotensi memasukkan informasi masa depan ke dalam data pelatihan atau yang biasa disebut data leakage. Kemudian, hasil evaluasi kami sajikan pada slide ini. Korelasi antara tahun dan rata-rata angka harapan hidup sebesar 0,975 untuk laki-laki dan 0,977 untuk perempuan. Angka yang mendekati satu ini menunjukkan hubungan linear positif yang sangat kuat. Namun, perlu kami ingatkan korelasi tidak membuktikan sebab akibat. Tahun tidak menyebabkan AHH naik. Tahun hanya mewakili akumulasi perbaikan berbagai faktor sepanjang waktu. Untuk kesalahan prediksi, MEA pada data pengujian sebesar 0,405 tahun untuk laki-laki dan 0,433 tahun untuk perempuan, sedangkan RMSI sebesar 0,407 dan 0,435. Artinya, rata-rata selisih antara prediksi dan kenyataan berada di bawah setengah tahun, atau kurang dari 5 bulan. Untuk indikator yang bergerak lambat seperti angka harapan hidup, besaran kesalahan ini kami nilai wajar. Satu catatan metodologis yang penting, data pengujian kami hanya berisi 2 titik observasi, yaitu 2023 dan 2024. Karena itu, koefisien determinasi atau R kuadrat tidak kami jadikan ukuran utama, dan hasil evaluasi ini sebaiknya dibaca sebagai indikasi awal, bukan bukti final mengenai kestabilan model. Setelah model final dilatih, menggunakan seluruh data aktual yang valid sampai tahun 2024, kami memasukkan tahun 2025, 2026, dan 2027 melalui operator create example set, lalu menerapkan model tersebut. Hasilnya, pada tahun 2025, rata-rata AHH kabupaten kota diperkirakan sebesar 68,41 tahun untuk laki-laki dan 72,33 tahun untuk perempuan. Pada 2026 menjadi 68,56 dan 72,50 tahun. Pada 2027 menjadi 68,72 tahun untuk laki-laki dan 72,67 tahun untuk perempuan. Selisih antara keduanya konsisten berada di kisaran 3,93 sampai 3,95 tahun. Kami membatasi horizon prediksi hanya 3 tahun secara sengaja. Semakin jauh proyeksi dibuat dari tahun terakhir data, semakin besar kemungkinan pola historis tidak lagi berlaku. Misalnya karena perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, teknologi kesehatan, bencana, epidemi, atau bahkan perubahan metodologi statistik.
Oke. Saya Ibnu Aktayla akan melanjutkan presentasinya. Yang di sini ada slide terkait dengan tren aktual versus prediksi. Nah, di grafik ini membandingkan antara data aktual dengan prediksi menurut jenis kelamin. Garis penuh menunjukkan nilai aktual, sedangkan garis putus-putus menunjukkan hasil prediksi. Terlihat bahwa angka harapan hidup perempuan konsisten berada di atas laki-laki sepanjang periode pengamatan. Ada dua hal yang bisa kami jelaskan dari grafik ini, yaitu yang pertama, tahun 2016 tidak muncul pada garis aktual, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa data kabupaten dan kota pada tahun tersebut hampir seluruhnya tidak tersedia. Kedua, nilai prediksi di tahun 2025 terlihat sedikit berada di bawah nilai aktual tahun 2024. Hal ini terjadi karena model final meratakan seluruh pola historis 15 tahun, bukan karena angka harapan hidup diperkirakan akan turun. Perbedaan sekitar 4 tahun antara perempuan dan juga laki-laki ini menjadi alasan kami menyajikan model dan grafik secara terpisah. Apabila keduanya digabungkan menjadi satu angka, perbedaan level dan laju perubahan akan tersembunyi dan kesenjangan tidak terlihat dalam monitoring. Boleh, next Kak. Untuk selanjutnya, di sini ada prediksi kami ke keputusan yang mungkin bisa jadi kebijakan publik atau kebijakan dari pemangku kepentingan, yaitu bagi pengambil keputusan, nilai prediksi sebaiknya diperlakukan sebagai titik pembanding. Apabila realisasi angka harapan hidup berikutnya berada jauh di bawah baseline, kondisi tersebut menjadi sinyal untuk mengevaluasi program kesehatan atau memeriksa kembali kualitas data. Sebaliknya, apabila realisasi berada di atas baseline, organisasi dapat menelusuri intervensi apa yang berkontribusi terhadap perbaikan tersebut. Dari sisi arah kebijakan, tren peningkatan angka harapan hidup mengindikasikan perlunya penguatan fasilitas dan tenaga medis untuk kelompok lanjut usia, penguatan program jaminan sosial, serta intervensi yang mempertimbangkan perbedaan jenis kelamin. Namun, kami perlu menyampaikan batas interpretasinya secara jujur. Prediksi kami adalah ekstrapolasi tren historis, bukan angka resmi Badan Pusat Statistik. Rata-rata yang kami hitung juga tidak berbobot populasi, sehingga perubahan rata-rata dapat berasal dari perubahan angka harapan hidup itu sendiri, maupun dari perubahan komposisi wilayah yang datanya tersedia. Hasil ini juga belum menjelaskan penyebab karena variabel penyebab memang belum dimasukkan ke dalam model. Boleh, next Kak. Dan selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Nah, sebagai kesimpulan ada 3 hal utama. Yang pertama terkait dengan cross-industry standard process for data mining. Di sini terbukti bahwa menjaga keterhubungan antara tujuan bisnis, kualitas data, model evaluasi, dan pemanfaatan hasil, keberhasilan data mining ternyata tidak ditentukan oleh algoritma semata, melainkan juga oleh kejelasan tujuan, disiplin memahami kualitas data, dan kejujuran mengkomunikasikan keterbatasan. Yang kedua ada linear regression, menghasilkan korelasi yang sangat kuat dengan MAE atau mean absolute error, sekitar 0,4 tahun MAE-nya, sehingga memadai sebagai baseline yang mudah dijelaskan. Ketiga, proyeksi tahun 2027 berada pada 68,72 tahun untuk laki-laki dan 72,67 tahun untuk perempuan. Rekomendasi kami untuk pengembangan berikutnya ada 3. Menambahkan prediktor seperti PDRB, tingkat kemiskinan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan juga sanitasi, menggunakan pembobot populasi serta panel wilayah yang stabil dengan kode wilayah resmi, dan membandingkan linear regression dengan model lain seperti random forest, sekaligus menambahkan interval prediksi dan pemantauan drift.
Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami. Seluruh dokumen, termasuk file proses Altar AI Studio, dataset, dan makalah lengkap dapat diakses melalui link pada tautan sebagaimana terlampir. Kami menyadari penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada jumlah prediktor dan metode agregasi. Karena itu, kami sangat terbuka atas masukan dan koreksi dari Bapak maupun rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.